Ya, tadi saya sempat bertanya-tanya tadi, mengucap syukur ketika Mbak Iren tadi dipakai Tuhan begitu luar biasa, ada begitu banyak orang datang dan diberkati Tuhan, dan temanya keluarga ya. Keharuan Mbak Iren itu ada dua, yang satu Tuhan pakai begitu luar biasa, yang kedua yang datang keluarga-keluarga. Terus Mbak Iren bertanya, kapan aku berkeluarga? Haleluya. Ya kadang itu menjadi tantangan sendiri ya ketika kita masih single ya, dan kita melayani di lingkungan atau lingkup keluarga, kadang itu menjadi challenge sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan kembali nyatakan kuasanya dan dilayakkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa masih cukup atau masih begitu banyak orang belum mendengarkan kabar baiknya, atau masih begitu banyak PR-nya. Minggu yang lalu kita belajar satu kebenaran di dalam Lukas di dalam Matius 10 ya. Ini jadi kayak trainingnya ya, on job training sebelum para murid diutus beneran ya, sebelum diutus beneran itu ada on job trainingnya. Dalam on job trainingnya itu kan murid-murid ketika diutus ya, mereka tidak boleh datang ke bangsa-bangsa yang lain, hanya boleh datang ke bangsa Israel saja. Sekalipun mereka pergi terpencar-pencar, ya, mereka datang ke bangsa Israel saja, karena Tuhan melihat kemampuannya. Waktu itu belum sungguh-sungguh, istilahnya belum maksimal pemahamannya, belum tahu bagaimana cara melayani dengan baik. Makanya daripada jadi masalah dalam pelayananmu, kamu layanilah sesuai kemampuan. Dan pada saat ini saudara, kita masih akan belajar tentang pengutusan. Jadi jika minggu lalu kita belajar dari Matius 10, saat ini kita belajar dari Lukas 10. Ini masih bicara tentang di mana Yesus mengutus murid. Kalau dalam minggu yang lalu, itu kita mempelajarinya itu murid-murid yang diutus itu ada 12. Ada 12 yang diutus. Ya, ada 12 yang diutus untuk melayani Tuhan. Namun pada saat ini, judul perikop di dalam Lukas 10, ini adalah Tuhan mengutus 70 murid. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya rindu untuk membaca buat saudara-saudara semuanya Lukas 10 ya. Lukas 10 ayat 1, saya mau baca sampai ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ya, minggu yang lalu kan 12. Sekarang ada yang lain. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi. Ya, ini seperti minggu lalu, sama ini statementnya. Jadi ternyata ini template ya. Kalau melayani bersama Tuhan ini Yesus selalu mengatakan ini. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu,
pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan ini saya beri judul tantangan pengutusan. Minggu yang lalu yang diutus 12 dan itu ada on job trainingnya atau istilahnya ada magangnya ya, ada magangnya. Tapi saat ini kita akan belajar sesuatu yang lebih lagi dari pengembangan pelayanan yang minggu lalu kita pelajari bersama-sama, yaitu dengan judul tantangan pengutusan. Saudara, di ayat yang pertama dalam kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mengatakan, ayat yang kedua khususnya ini, Tuhan mengatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jadi sejak dalam pelayanan Tuhan Yesus, saat itu sudah terjadi kesulitan pelayan, padahal panenannya banyak. Padahal banyak orang yang perlu mendengar kabar baik. Dan itu saat itu sudah ada tantangan. Pertanyaannya, apakah saat ini masih ada tantangan yang sama? Jawabannya masih. Tantangannya masih banyak. Tuaian pun masih banyak, tetapi pekerja pun sedikit. Saudara, pada kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita cara menghadapi tantangan itu. Atau Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana, bukan caranya ya, bagaimana bagaimana cara atau bagaimana penyelesaiannya ya, termasuk cara ya. Jadi yang pertama saudara-saudara dikatakan di sini di dalam ayat 2 ini, mintalah ya. Jadi memang kita harus memintakan itu karena tuaian itu pada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang diajarkan kepada kita adalah pertama itu multiplikasi. Segera harus ada multiplikasi. Jadi saudara, dari ayat 2 ini katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus di sini tidak mengatakan supaya ia mengirimkan pekerja itu. Kalau pekerja itu tunggal. Ya kalaupun tunggal itu kalau dalam kaitannya kebahasaan itu ya kalaupun lebih dari satu enggak begitu banyak. Tapi ini ada penekanan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa multiplikasi itu benar-benar diperlukan. Saudara, multiplikasi itu dalam bahasa sederhananya itu apa ya? Dalam bahasa sederhananya multiplikasi itu pelipat gandaan ya. Misalnya saat ini kita ada pelayan di sini misalnya ada 2. Bagaimana caranya dari 2 yang melayani kita maksimalkan, misalnya jemaatnya ada 10. Di mana dari 2 menjadi 5 orang. Atau dari 2 menjadi 4. Hitungannya gimana? Dari 2 menjadi 4, masing-masing ini memuridkan 1. Masing-masing ini memuridkan 1, jadi 4. Jadi 4 memultiplikasi jadi 8. 8 bermultiplikasi jadi berapa, Tang? 8 tambah 8 berapa, Lintang? Tang? 8 tambah 8? Hitung dulu. 8 tambah 8? Iya. Enggak mau tapi menghitung. Iya, luar biasa. Oke, siap. Enggak dihitung ya, langsung ada jawabannya. Roh Kudus turun dan berkarya. Haleluya. Oke, kita. Ya, multiplikasi. Saudara, untuk menjawab tantangan yang begitu besar, jumlah orang yang masih banyak belum percaya, harus adanya yang namanya multiplikasi. Multiplikasi itu disengaja, intensional. Enggak bisa tiba-tiba akan menghasilkan dan sebagainya. Harus disengaja. Harus disengaja. Saudara yang terkasih, dalam gereja kita bersama-sama ini, mari kita menyiapkan diri. Ya, mari kita bukan hanya menyiapkan diri, mari kita terus berperan, terus berpikir bagaimana kita bermultiplikasi. Saudara, minggu yang lalu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua banyak bahwa
Sebelumnya itu kita bermimpi, kita mendoakan itu hanya 7 STA yang dilayani. Ya, sekalipun saat ini ada beberapa yang sudah mandiri atau tidak dilanjutkan, tetapi saat ini ada saat ini tuh ada 9 ya kemarin, 9 yang aktif, ya 9 aktif dan sedang mendoakan 3 lagi. Saudara, dari nol, dari tanpa tempat yang dilayani, hanya tempat sini saja, hanya di daerah sini, menjadi 7, sekarang 9, dan akan ditambahkan 3 lagi. Ini salah satu bentuk atau upaya yang kita pikirkan, yang kita gumuli, yang kita laksanakan. Saudara, ini perlu sekali karena tuaian memang banyak. Saudara, kemarin saya dalam PA itu saya sampaikan Rabu lalu ya. Iblis itu sudah tidak bisa menjatuhkan kita untuk masuk ke dalam dalam kutuk dosa lagi. Jadi ingat, iblis tidak sanggup lagi menjatuhkan kita ke dalam kutuk dosa lagi. Kenapa? Karena di dalam kita sudah ada keselamatan itu. Sudah ada kasih karunia itu, dan kasih karunia itu sifatnya final dan tidak bisa gugur istilahnya. Tetapi yang bisa dilakukan iblis, atau iblis masih bisa melakukan sesuatu yang mengerikan, yaitu adalah membuat orang lain tidak berkesempatan mendengar kabar baik. Maksudnya gimana? Maksudnya iblis akan membuat kita sibuk dengan diri kita. Iblis akan membuat kita sibuk dengan aktivitas kita. Iblis membuat kita tidak peka dengan mereka yang berseru-seru. Dan mereka yang membutuhkan, yang merindukan kabar baik dan tidak mendengarkan kabar baik, mereka mengalami kebinasaan. Jadi sekali lagi, iblis itu tidak mampu lagi menjatuhkan kita ke dalam kutuk dosa. Sekalipun iblis kan berusaha menarik kita jauh dari Tuhan ya, tapi nggak bisa membuat kita jatuh dalam kutuk dosa lagi. Tapi iblis masih mampu membuat kita berhenti untuk tidak memberitakan kabar baik. Itu dahsyat itu. Dari orang percaya yang bermultiplikasi untuk melayani, jangan-jangan kecepatannya kalah dari mereka yang tidak percaya bermultiplikasi. Ya. Jadi semakin banyak mereka beranak pinak dan lain sebagainya, semakin banyak mereka yang tidak percaya dan semakin sedikit orang mengasihi mereka. Itulah yang dilakukan iblis. Oleh karena itu kita diingatkan pada kesempatan hari ini bahwa multiplikasi itu penting. Kamu harus bermultiplikasi. Yang kedua, saudara-saudara, dalam saran atau kiat-kiat melayani atau menjawab tantangan pengutusan, dalam pelayanan harus ada teamwork. Teamwork itu dalam bahasa Jawanya atau bahasa biasa apa ya? Harus ada tim kerja, itu bahasa Indonesia, tim kerja. Ya harus ada tim lah sederhana. Harus ada teamwork. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, firman Tuhan di ayat ketiga ya. Iya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lainnya. 70 ini kaitannya dengan multiplikasi. Yang kedua, masih di ayat yang sama, lalu mengutus mereka berdua-dua. Saudara, pelayanan ini sifatnya dalam penjangkauan ini sebenarnya tidak bisa sendiri-sendiri. Maksudnya begini, tidak bisa sendiri-sendiri itu dalam artian begini ya. Kalau ini beda kaitannya dengan PI pribadi ya, bukan. Tapi ini sekalipun kita melayani sendiri, tapi harus ada support system atau pendukung yang lain untuk bisa menghasilkan suatu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, teamwork itu penting. Di sini dikatakan mereka lalu mengutus mereka berdua-dua. Saudara, kenapa harus berdua-dua dikatakan seperti ini? Saudara, apakah mereka orang-orang yang takut, ya, orang-orang yang takut berjalan malam dan sebagainya, harus berjalan berdua-dua? Tidak. Saudara, fungsi pengutusan berdua-dua ini untuk yang pertama saling mengingatkan. Ketika ada temanmu yang jatuh,
Ketika ada temanmu yang berbeban berat, ada yang mengingatkan, ada yang menghibur. Memang kalau nggak ada teman sama sekali, ya Tuhan Yesus atau Roh Kudus bisa berkarya. Namun saudara-saudara, di dalam pelayanan penjangkauan seperti ini, penting banget untuk saling mengingatkan, penting banget untuk saling menopang, saling mendukung. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Saudara, kata berdua-dua itu maknanya itu begitu dahsyat ya sebenarnya ya. Kata berdua-dua itu untuk menunjukkan bahwa konsep pelayanan ini harus dalam satu keutuhan tubuh Kristus. Dalam artian kamu anggota tubuh Kristus bagian apa, kamu tubuh Kristus bagian apa, bersatu bersama untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, teamwork. Dan teamwork itu atau tim kerja itu tidak selalu harus tidak selalu harus sama. Bisa berbeda karakter, cara mengerjakan dan lain sebagainya. Misalnya saya mau sampaikan teamwork itu seperti kaki ini ya, seperti kaki kita berjalan. Kalau teamwork itu yang paling utama itu harus menuju kepada satu arah yang sama. Bukan berarti cara mengerjakannya, caranya bukan berarti sama. Contoh kaki ini ya. Misalnya saya mau berjalan keluar pintu sana, ini adalah tujuannya pintu sana. Tapi apakah kaki saya yang kanan dan kaki saya yang kiri berjalannya bersama-sama? Coba kita bayangin. Kalau misalnya kaki bersama-sama jadinya gini. Ya. Maka yang terjadi anak-anak, yang terjadi adalah kita harusnya yang satu ke kanan, yang kanan depan, yang kiri ke belakang. Demikian begini. Jadi nggak harus sama, tapi tujuannya yang sama. Mungkin di sini ada suaranya yang bagus, bernyanyilah dengan bagus. Mungkin ada suaranya yang merdunya kelebihan. Merdunya kelebihan. Ya ada menggok-menggok gimana gitu. Mungkin ada yang nggak begitu suka keramaian. Mungkin ada yang sukanya keheningan. Tapi bukan berarti yang suka keheningan nggak bisa melayani bersama untuk menuju ke pintu yang situ. Yang suaranya menggak-menggok tidak bisa bersama untuk satu tujuan yang sama. Enggak. Setiap kita memang memiliki kepribadian yang berbeda, kemampuan atau skill yang berbeda, tapi tujuannya harus sama. Harus ada teamwork. Ini dalam pelayanan kita yang baru sekecil ini perlu teamwork. Ada yang mengoperasikan komputer, ada yang mengoperasikan kamera, ada yang berkhotbah, ada yang bersaksi. Tapi kadang ada yang berbuat ulah juga. Iya, itu selingan-selingannya ya. Selingan-seling. Iya, main kajen ya. Kita satu tim. Ya. Ini penting sekali. Jadi dalam pelayanan ini harus diusahakan ya intensional. Tadi bermultiplikasi, berikutnya teamwork, berdua-dua. Saling mendukung, saling menopang. Yang berikutnya saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa dalam tantangan pelayanan untuk mempercayai pertolongannya. Mempercayai pertolongannya. Karena firman Tuhan jelas sekali dikatakan Yesus itu mengutus kita bukan ke mall yang adem, yang penuh gemerlap dan nyaman, banyak makanan enak. Tapi Yesus mengutus kita ini dikatakan firman Tuhan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Serigala yang besar saja, di tengah serigala, domba yang besar saja, kalau di tengah serigala-serigala, kira-kira potensi hidupnya besar atau kecil? Kecil. Itu padahal domba yang besar. Padahal di sini dikatakan lebih jelas lagi, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba. Langkahnya masih kecil, ya. Ndak tahu etan kulon rande duga anak domba itu. Wis ora ndek duga, ora ngerti etan kulon, dimasukkan ke komunitas serigala. Ya tinggal lep saja kan. Saudara,
Kita itu diibaratkan kita tuh nggak punya daya apapun sebenarnya. Kita tuh punya kelemahan yang begitu banyak, punya keterbatasan. Tapi saudara-saudara, di sini maknanya adalah bahwa sekalipun kamu banyak kelemahan, sekalipun kamu banyak kekurangan, dan sekalipun kamu ada di tempat yang mengancam hidupmu, percayalah, aku menyertai kamu. Percayalah akan pertolonganku. Percayalah kamu akan bebas dari segala tantangan-tantangan itu. Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan ini? Khususnya yang mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala-serigala. Yang pertama, supaya menyadari bahwa Tuhan siap menolong. Berikutnya, supaya tahu bahwa pelayanan itu tidak hanya sekedar yang enak-enak saja. Jadi ini untuk mempersiapkan diri seandainya terjadi hal yang terburuk dalam hidupmu, kamu pun sudah siap. Kadang banyak orang yang ketika bersemangat sekali dalam pelayanan, ketika dalam pelayanan ada tantangan, menyatakan goodbye. Nah, tantangan itu banyak sekali. Tantangan itu tidak hanya bicara tentang tantangan diancam. Ya di sini setidaknya satu kali kalau Kak Fani, Mbak Destri itu berpengalaman dengan saya, itu salah satunya mengalami resolusi warga, itu tantangan. Ya itu ya somasi dan resolusi. Iya itu kan. Iya itu ada tantangan besar. Pengalamin lah gitu ya, pernah ngalamin. Diperhadapkan dengan banyak orang, 2 kampung atau 3 kampung gitu, dan ada pengamanan dan sebagainya. Dan ada beberapa tantangan yang lain. Tantangan itu bisa seperti itu. Tantangan itu bisa loneliness, ya, kesendirian, merasa sendiri. Sekalian banyak tim merasa sendiri. Kenapa? Perasaannya sing kerja kok mau kita, misalnya gitu kan. Dan juga tantangan itu tentang waktu kita, ya. Tantangan itu bisa berupa finansial dan sebagainya. Salah satunya tahun lalu kita kan mengalami turbulensi, ya. Mengalami turbulensi, dan ya saya selalu diingatkan atau dikuatkan untuk senyumin aja, seperti itu, senyumin aja. Dan minggu lalu kan saya sudah kesaksian, ya, sudah bersaksi di mana ketika sudah tidak ada yang diperes lagi istilahnya. Iki wis diperes kok ora ono to iki. Wis ora iso gitu kan. Akhirnya bayar harga, ya. Bayar harga atau apa? Ya bayar harga itu, ya. Itu istilahnya bayar harga atau menjual harga? Iya, iya. Menjual sesuatu yang ya bisa dijual, memang bukan berarti tidak bisa dijual. Sangat bisa sekali, kapan saja bisa itu. Itu untuk demi memberangkatkan Mbak Sasa. Gitu kan. Lah wis arep mangkat tuh sudah waktunya sudah detail dan sebagainya, sana sudah oke dan sebagainya. Terus ngutuku tiketnya piye? Terus ini piye dan lain sebagainya. Saya tidak menyuruh tapi Tuhan menggerakkan, akhirnya itu dijual, ya. Mungkin waktu Akung telepon itu dipikir beli emas-emasan itu, ya. Neng Bunga Tanjung, ya. Toko emas bla 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 bla. Padahal sedang menjual emas-emasan. Jual emas-emasan biar bisa beli tiket gitu kan. Dan puji Tuhan jam 10-an saya kembali menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekitar jam 10-an, ya. Ya 10-an. Setelah Sasa pulang, jadi Sasa kan malam kita panggil toh, ya, kita panggil, diberikan tiketnya dan informasi-informasi di sana bagaimana dan lain sebagainya. Sudah pulang, legalah kita, besok Sasa bisa berangkat. Ya. Tapi setelah itu saya hanya ke kamar, dipanggil lah, yang sini, ya. Sini. Dia nggak ngomong, pokoknya sini. Biasanya kan ngomong enak opo gitu kan. Ini cecak lah, enak laron lah apa gitu kan. Kira ngomong apa-apa kan. Sini. Ya udah saya kok ya ngecek rekening gitu loh, gitu kan. Padahal diceki gur nol. Gitu. Saya
Saya iki ini nolnya piro iki. Saya pikir kayak desimal biasanya tambah 02 di belakang gitu. Kita oke, padahal ternyata enggak gitu kan. Nah, bersyukur sekali. Tuhan menjawab tepat waktu ketika kita doing something, sacrifice, karena memang apa yang Tuhan percayakan, apa yang ada di tangan kita itu milik Tuhan. Jadi jangan perlu menggondeli. Kalau perlu diberikan, diberikan. Dipercayakan yang lebih. Kadang Tuhan melihat, oh iya aku tahu apa yang kupercayakan ke kamu, ini adalah sesuatu yang bisa kamu kelola untuk melayani. Makanya kamu akan kupercayakan lebih. Makanya hari ini tadi kami bisa belanja meja, kursi gitu kan. Ya untuk pelayanan sih, bukan untuk kami. Karena semua kembali kepada Tuhan. Kalau kami pun perlu ya nebeng pinjam boleh lah. Dok gitu kan. Ya kan semuanya kan kita nikmati aja ya gitu kan. Kalau karunia lebih enak karunia menikmati daripada memiliki. Kalau memiliki itu kalau hilang tuh atau diambil tuh rasanya enggak enak. Tapi kalau menikmati ya enggak harus bayar, tapi ada. Ya ada. Bahkan setelah itu sudah merencanakan nanti untuk keberlanjutan pelayanan ini bagaimana? Apakah dijadikan aset ini atau ini anak ini? Ya, Tuhan berkarya begitu luar biasa. Sekalipun saudara-saudara kita diingatkan bahwa ketika kita diutus Tuhan, kita diutus di tengah serigala. Ini maksudnya adalah akan cukup banyak tantangan dalam kehidupan kita. Namun di sini kuncinya yang Tuhan mau ajarkan adalah percayalah aku ada. Percayalah aku siap, percayalah aku mencukupi. Ya bersyukur ya teman-teman melihat perjalanan pelayanan kita ini. Dari nothing, ya masih nothing sih. Tapi bagi kami, ya bagi kita ini sesuatu yang luar biasa ya. Atau bahkan orang di luar sana itu melihat Blegere itu, wah keren ya, wah dipikir itu IOTA itu lembaga yang sudah bonafit dengan banyak uang ya gitu kan, karena ada utusan di mana-mana, ada penyewaan gedung seperti ini, ada sekolah, sekarang ada bangunan 4 lantai. Sampai tadi malam waktu kami meeting yang jimitnya ternyata dari sana cuma sejam itu. Wah, IOTA ada satu statement, semua tim ya kita kan mau doing something di kaitannya pengembangan UMKM ya. UMKM sifatnya bukan lokal tapi nasional bahkan internasional. Jadi sebagian itu harus di bawah IOTA. IOTA itu bukan apa-apa, tapi penilaian itu di orang luar sana. Penilaian itu di sana. Di mana akuntabilitasnya, di mana faith-nya atau kepercayaannya atau keyakinannya, bagaimana meyakini visi dari Tuhan. Mungkin kalau saya orang yang lahir dan dibesarkan dari karismatik itu mungkin sudah kayak gereja-gereja besar. Tapi kan kalau kami biasanya bukan fokusnya di gereja yang besar, tapi di mana-mana ada pelayanan. Itu kalau dikumpulkan SDM-nya, dikumpulkan dananya bisa jadi gereja gede, gitu kan. Tapi konsepnya bukan besar, ya. Tapi yang besar itu kerajaan Allahnya, bukan kerajaan denominasi atau kerajaan bangunan gereja ini. Saudara, ada 3 hal ini tadi ya yang dapat kita pelajari tentang tantangan pengutusan, di mana Tuhan mengajarkan kita harus ada multiplikasi. Yang kedua, Tuhan mengajarkan harus ada kerjasama, teamwork. Yang ketiga, kamu harus tahu bahwa aku menyertai kamu. Karena kita diutus di tengah serigala. Saat aku mengutusmu di tengah serigala, aku bukan sedang mengorbankanmu untuk dimakan serigala, bukan. Tapi untuk kamu percaya bahwa aku sanggup menghalau serigala yang ada di sekitarmu. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai, betapa aku menyadari, betapa aku menyadari
dalam hidupku ini. Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa Tuhan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menikmati aliran berkat-Mu atas kehidupan kami. Kebenaran-Mu adalah aliran berkat-Mu. Engkau memperlihatkan kepada kami bagaimana kami harus menjadi murid-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah mengutus kami. Engkau memampukan kami untuk menjadi alat-Mu. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan Engkau sendiri yang berkarya atas kami, sehingga kami menjadi bagian orang-orang yang boleh melayani, menjadi bagian orang-orang yang Kau utus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengutus kami. Dan Tuhan terus jadikan kami pribadi maupun kelompok yang terus bermultiplikasi. Jadikan kami pribadi-pribadi yang memahami betapa kami harus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Betapa Engkau sanggup menolong dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, semakin banyak orang akan mendengar kabar baik. Semakin banyak orang akan terlibat boleh melayani. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan setiap keperluan pelayanan kami. Engkau yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kebaikan-Mu nyata atas kami Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang mempercayakan kami untuk menjadi utusan-Mu. Pakai kami Tuhan. Dan kami siap. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin.